Mugen Tsukuyomi atau rencana mata bulan, adalah jutsu yang dapat membuat semua shinobi tertidur lelap melalui genjutsu abadi. Untuk dapat melakukan rencana ini, Zetsuhita mempengaruhi Madara. Madara yang saat itu ingin menyelamatkan klannya, sekaligus juga menginginkan perdamaian dunia membaca peninggalan batu Uchiha dari Hagoromo. Namun, peninggalan dari batu tersebut bukanlah menyelamatkan klan Uchiha, melainkan membangkitkan Otsutsuki Kaguya dengan Mugen Tsukuyomi. Peninggalan dari batu tersebut, telah diubah oleh Zetsu Hitam untuk membangkitkan ibunya. Setelah mengikuti tulisan dari batu Uchiha tersebut, Madara berhasil membangkitkan Rinnegan-nya, dengan menggabungkan bagian tubuh Hashirama ke dalam dirinya. Dengan kejadian ini, membuatnya bisa memanggil patung Geidomazo. Setelah menghubungkan DNA Hashirama ke dalam patung Geidomazo, Madara berhasil menciptakan manusia buatan yang disebut Zetsu. Di sini Madara beranggapan jika dialah yang menciptakan Zetsu. Namun, kejadian yang sebenarnya Zetsu Hitamlah yang melakukannya. Dia mengeluarkan para korban sebelumnya, yang telah terkena dari Mugen Tsukuyomi. Seiring berjalannya waktu, Madara yang menyadari jika umurnya sudah tidak lama lagi, membutuhkan pion untuk bisa melanjutkan rencananya. Pion pertamanya saat itu adalah Nagato, yang berasal dari Amegakure. Madara mencangkokkan mata Rinnegan-nya kepada Nagato, karena dia yakin kalau Nagato bisa menggunakan mata Rinnegan-nya dengan sempurna. Dan terlebih lagi Nagato sendiri adalah keturunan dari klan Uzumaki, yang terkenal memiliki cakra yang sangat besar. Tujuan Madara memberikan mata Rinnegan kepada Nagato adalah, untuk menghidupkan dirinya kembali nantinya. Saat Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi, Madara saat itu memanipulasi shinobi Kirigakure dengan membuat Rin sebagai korbannya, untuk dijadikan sebagai wadah dari Jinchuriki Sanbi. Dengan memanfaatkan kejadian Perang Dunia Shinobi ketiga, membuat Madara berhasil memanipulasi seorang anak dari klan Uchiha yang bernama Obito. Madara saat itu menyuruh Zetsu Hitam untuk memandu Obito agar bisa melanjutkan rencananya. Kemudian Obito dan Zetsu Hitam pergi ke desa Amegakure, dan mengajak Nagato bekerja sama dengannya. Karena hanya pengguna Rinnegan saja yang dapat memanggil patung Geidomazo, yaitu wadah dari para monster biju. Lalu, Obito pun mendatangi Nagato, yang kebetulan dia bersama Yahiko dan Konan. Obito saat itu mengaku sebagai Madara, dan mengajak mereka bertiga bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia, melalui rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi. Akan tetapi Yahiko menolak ajakan tersebut, karena adanya perbedaan pendapat dengan Obito cara menciptakan perdamaian dunia. Dan pada akhirnya Obito pun ditinggalkan sendirian oleh mereka bertiga. Setelah kejadian ini, mereka bertiga membuat sebuah organisasi yang bernama Akatsuki. Pemimpin dari organisasi Akatsuki saat itu adalah Yahiko. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini semakin besar dan membuat Hanzo takut dengan keberadaan organisasi ini, yang akan menggantikan kepemimpinannya di desa Amegakure. Dengan hal ini, memunculkan niat jahat Hanzo. Hanzo pun mulai bekerja sama dengan Danzo desa Konoha, untuk membunuh pemimpin dari organisasi Akatsuki, yaitu Yahiko dan juga para anggota Akatsuki lainnya. Dan sebaliknya, Hanzo akan membantu Danzo untuk menjadi Hokage di desa Konoha. Sampai pada akhirnya, Konan pun menjadi sandera oleh kelompok Hanzo. Lalu, Yahiko mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Konan, dan Yahiko pun mati tepat di hadapan Nagato. Tak berhenti di situ, para anggota Akatsuki lainnya juga dibunuh semua oleh Obito dan Zetsu. Setelah kejadian ini, Nagato langsung menggunakan kekuatannya dan memanggil patung Geidomazo. Membuatnya dengan mudah menghabisi semua pasukan Hanzo. Sampai pada akhirnya, Hanzo pun melarikan diri dari amukan Nagato, dengan jurus teleportasinya. Dengan kematiannya dari Yahiko, Nagato mengambil alih kepemimpinan dari organisasi Akatsuki. Nagato yang telah jatuh dalam kegelapan, mudah bagi Obito untuk memperalat Nagato dan mulai menyuruhnya mengikuti rencananya, yaitu menciptakan perdamaian dunia melalui Mugen Tsukuyomi, dengan cara mengumpulkan semua monster biju, dan memasukkannya ke dalam satu wadah, yaitu patung Geidomazo. Akan tetapi Nagato saat itu tidak sepenuhnya mengikuti rencana dari Obito, dia berniat ingin menggunakan kekuatan biju tersebut untuk menguasai dunia, agar semua negara besar tunduk kepadanya. Seiring berjalannya waktu, anggota organisasi Akatsuki awalnya diisi oleh para ninja desa Amegakure, sekarang berubah menjadi kumpulan para ninja buronan tingkat S dari berbagai desa.
Dan pada akhirnya organisasi Akatsuki mulai bergerak dan menjalankan misinya, yaitu menangkap semua Jinchuriki dan monster biju dari ekor 1 sampai 9. Dan memasukkannya ke dalam satu wadah, yaitu patung Geidomazo. Gara-gara jangan pura-pura teh. Gara-gara. Gara adalah seorang Kazekage, dan sekaligus juga dia adalah seorang Jinchuriki dari ekor 1. Dan monster bijunya bernama Sukaku. Penangkapan Jinchuriki ekor 1 saat itu dilakukan oleh Deidara dan Sasori. Dua anggota Akatsuki ini berhasil masuk dengan mudah ke desa Sunagakure, berkat bawahan dari Sasori yang bernama Yura. Setelah berhasil memasuki desa, Deidara mengatakan kepada Sasori biar aku saja yang mengurus hal ini. Dan menyuruh Sasori menunggu dan melihat pertarungannya. Kemudian Deidara menggunakan jurusnya dan terbang ke atas langit, untuk melihat keamanan dari desa Sunagakure. Lalu membunuh penjaga tersebut agar dia bisa menyelinap masuk dengan aman. Gara yang saat itu melihat ada burung aneh terbang di desanya, berniat mengikuti burung tersebut, dan menemukan seorang penyusup di desanya. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Pertarungan di antara mereka berdua berada di atas langit. Di pertarungan ini Gara lebih diunggulkan, karena dia bisa menggunakan pasir yang ada di desanya. Sedangkan Deidara saat itu berusaha menghindari serangan dari Gara, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Lalu, Deidara mencoba menyerang Gara menggunakan jurus peledaknya. Akan tetapi serangan tersebut, berhasil ditahan oleh Gara dengan jurus pertahanan pasir mutlaknya. Di pertarungan di antara mereka berdua cukup sengit. Di sini Deidara terlihat kesulitan dan berusaha menjaga jarak dari serangan Gara. Namun, usahanya gagal dan membuat Deidara kehilangan lengannya dari serangan Gara. Pertarungan antara Gara dan Deidara menarik perhatian semua penduduk desa Sunagakure. Saat itu para shinobi Sunagakure bergegas membantu Gara untuk mengalahkan seorang anggota Akatsuki. Deidara yang sudah terdesak oleh Gara, ditambah lagi shinobi desa Sunagakure yang bersiap menyerangnya dari bawah. Dengan hal ini, Deidara memutuskan untuk mengeluarkan jurus favoritnya, yaitu C3, dan berniat ingin menghancurkan desa Sunagakure. Akan tetapi serangan tersebut berhasil ditahan oleh pasirnya Gara. Dengan kejadian ini, membuatnya berhasil melindungi desanya. Gara yang saat itu terlalu fokus melindungi desanya, dan ditambah lagi pertahanan pasir mutlaknya belum terbentuk sempurna. Setelah menggunakan begitu banyak pasir untuk melindungi desanya, Deidara yang melihat ada kesempatan, langsung membuat serangan kejutan kepada Gara. Akan tetapi serangan tersebut berhasil ditahan oleh pasirnya Gara. Namun, pasir yang menahan serangan tersebut, telah diisi oleh jutsunya Deidara yang pada saat itu, sebelum Deidara kehilangan lengannya dari jurusnya Gara. Dengan hal ini, jurus dari pertahanan pasir mutlak Gara berhasil ditembus oleh Deidara. Dan membuat Gara terkena dari jurus ledakan Deidara. Setelah menerima serangan tersebut, Gara langsung tidak sadarkan diri. Dengan kejadian ini, Deidara berhasil menyelesaikan misinya, yaitu menangkap Gara Jinchuriki ekor 1. Di pertarungan ini, Gara saat itu terlalu fokus untuk melindungi desanya, ketimbang dirinya sendiri. Deidara yang berhasil mendapatkan tubuh Gara, langsung pergi meninggalkan desa Sunagakure. Kankuro yang melihat kejadian ini, tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk menyelamatkan Gara. Dan mengikuti dua anggota Akatsuki tersebut. Sampai pada akhirnya, Kankuro berhasil menyusul mereka. Namun, Kankuro saat itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Sasori. Semua boneka dari Kankuro berhasil dihancurkan oleh Sasori. Ditambah lagi Kankuro saat itu terkena racun dari serangan Sasori. Membuat tubuh Kankuro menjadi kaku dan tidak sadarkan diri. Dan pada akhirnya Kankuro gagal menyelamatkan Gara. Deidara dan Sasori berhasil sampai di markas organisasi Akatsuki. Dan semua anggota Akatsukinya mulai berkumpul, dan bersiap melakukan pengekstrakan kepada tubuh Gara. Proses pengekstrakan ini, akan berlangsung selama 3 hari. Setelah melakukan pengekstrakan, Gara langsung mati. Biasanya Jinchuriki akan mati, ketika monster bijunya dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Namun, berkat bantuan dari Nenek Chio dan Naruto, Gara bisa terselamatkan. Nenek Chio pada saat itu menggunakan jurus terlarang, yaitu Kiso Tensei. Jurus menghidupkan kembali seseorang, dengan menukarkan nyawa dari pengguna jurus tersebut. Dengan kejadian ini, akhirnya Gara berhasil hidup kembali. Dan Nenek Chio saat itu mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan Gara. Yugito Ni adalah seorang kunoichi tingkat Jonin, dari desa Kumogakure. Dia juga seorang Jinchuriki ekor 2, dan monster bijunya bernama Matatabi. Pemimpin dari organisasi Akatsuki saat itu memberikan misi kepada Hidan dan Kakuzu, untuk menangkap Jinchuriki ekor 2.
Yugito yang sudah menyadari kalau dia telah diikuti oleh seseorang, dan membawa mereka ke tempat yang cocok untuk mengurungnya. Yugito saat itu tidak menyangka kalau dia telah diikuti oleh 2 orang anggota Akatsuki, dan memutuskan untuk membunuh mereka berdua. Di pertarungan ini cukup sengit. Yugito adalah seorang Jinchuriki yang dapat mengendalikan monster bijunya dengan sempurna. Namun, 2 anggota Akatsuki yang dia lawan saat itu, sangatlah sulit untuk dikalahkan. Karena tubuh mereka berdua, berbeda dengan manusia pada biasanya. Dan mereka berdua pun dijuluki sebagai manusia abadi. Untuk bisa mengalahkan 2 anggota Akatsuki ini, membutuhkan rencana yang sangat matang. Sampai pada akhirnya, Hidan berhasil mendapatkan darah Yugito. Dia pun langsung melakukan ritualnya kepada aliran Jashin, membuat Yugito kalah dari mereka berdua. Kemudian Hidan dan Kakuzu membawa tubuh Yugito ke markas organisasi Akatsuki untuk melakukan pengekstrakan pada monster bijunya, dan memasukkannya ke dalam patung Geidomazo. Dengan kejadian ini, Yugito saat itu sudah tidak bernyawa lagi. Karatachi Yagura adalah Mizukage keempat dari desa Kirigakure. Dia juga seorang Jinchuriki ekor 3, dan monster bijunya bernama Sanbi. Sebelum Karatachi Yagura yang menjadi Jinchuriki ekor 3, Rinlah yang menjadi Jinchurikinya, pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga. Rin saat itu telah diculik oleh shinobi Kirigakure, dan dipaksa dijadikan Jinchuriki sebagai bom waktu, untuk menghancurkan desa Konoha melalui Sanbi. Kakashi datang ke tempat persembunyian shinobi Kirigakure, dan berhasil menyelamatkan Rin. Saat itu para shinobi Kirigakure membiarkan Kakashi menyelamatkan Rin, dan berpura-pura mengejar mereka berdua, agar Kakashi dan Rin sampai dengan cepat ke desa Konoha. Ketika dalam perjalanan pulang ke desa Konoha, Rin saat itu menyadari ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Kemudian Rin menyuruh Kakashi untuk membunuhnya. Namun, Kakashi menolak permintaan itu. Di saat Kakashi menggunakan Chidori-nya, Rin memanfaatkan hal itu dengan mengarahkan Chidori Kakashi ke arah jantungnya. Dan pada akhirnya Rin mati dalam kejadian ini, dan rencana dari desa Kirigakure pun gagal menghancurkan desa Konoha. Setelah kematian dari Rin, menurut informasi yang beredar, Sanbi bereinkarnasi dan hidup kembali. Seperti perkataan dari Raikage, di saat Raikage menghentikan Naruto dan Killer Bee yang ingin pergi ke medan perang, bahwa monster biju bisa berinkarnasi dan bangkit kembali. Seiring berjalannya waktu, Sanbi hidup kembali dan disegel dalam tubuh Karatachi Yagura. Tidak begitu dijelaskan bagaimana penangkapan dari Jinchuriki ekor 3. Tiba-tiba saja diketahui kalau Yagura telah dikendalikan oleh Obito. Di saat Kisame berhasil membunuh Fuguki Suikazan, dan mengambil pedang Samehada darinya. Tiba-tiba saja Yagura datang menemui Kisame, dan mengajaknya untuk bergabung dengannya. Kisame yang terkejut mengetahui, kalau Yagura telah dikendalikan oleh seseorang. Seseorang yang dimaksud di sini adalah Obito, yang saat itu dia mengaku sebagai Madara. Dan pada akhirnya, Kisame menyetujui tawaran dari Obito tersebut. Setelah kejadian ini, Yagura berubah menjadi pemimpin desa yang kejam. Seiring berjalannya waktu, desa Kirigakure dijuluki sebagai desa kabut berdarah. Kekejaman dari Yagura ini, membuat banyak shinobi desa Kirigakure merasa tidak tahan dengan kepemimpinannya, dan berusaha untuk membunuhnya melalui kudeta. Seperti Zabuza yang ingin melakukan kudeta kepada Mizukage keempat, yaitu Karatachi Yagura. Namun, usahanya gagal dan memutuskan menjadi ninja pelarian. Sementara beberapa ninja lainnya, memilih untuk meninggalkan desa Kirigakure, dan menjadi ninja pelarian. Seperti Juzo Biwa dan Hoshigaki Kisame yang memutuskan, untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Sampai pada akhirnya, dengan memakai Byakugan, Tao menyadari kalau Yagura Mizukage keempat, telah dikendalikan oleh seseorang. Dan akhirnya Ao berhasil melepaskan jutsu tersebut, dan membebaskan Yagura. Tak lama setelah itu, Karatachi Yagura dinyatakan mati. Dalang dari kejadian ini adalah Obito, tidak begitu dijelaskan tujuan Obito melakukan hal ini. Menurut Mimin, Obito melakukan hal tersebut, untuk membalaskan dendamnya terhadap desa Kirigakure, yang saat itu telah menculik Rin, dan menjadikannya sebagai wadah dari Jinchuriki ekor 3. Sampai pada akhirnya, membuat Rin mati dalam kejadian tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, Madara lah dalang sebenarnya dari kematian Rin. Masih dalam misteri, apakah Yagura saat itu mati bersama Sanbi atau tidak? Tapi menurut Mimin, Sanbi ikut mati bersamaan dengan Yagura. Monster biju yang mati bersama Jinchurikinya, akan terlahir kembali di suatu tempat secara acak. Dan cakranya menyebar dan berkumpul di sana. Sampai pada akhirnya, Sanbi berhasil hidup kembali. Dan hidup bebas di sekitar Danau Negara Api, tanpa adanya seorang wadah atau Jinchuriki. Monster biju ini pada saat itu diperebutkan oleh 3 pihak. Pihak yang pertama dari desa Konoha, yang bertujuan untuk menangkap dan menyegel Sanbi.
Di pihak yang kedua dari Orochimaru, dia mengirimkan bawahannya seperti Kabuto, Guren dan Yukimaru. Tujuan dari pihak Orochimaru, yaitu untuk mengendalikan Sanbi melalui cakra unik dari Yukimaru. Di pihak yang ketiga, dilakukan oleh organisasi Akatsuki. Pemimpin dari organisasi Akatsuki pada saat itu, mengirimkan Deidara dan Tobi untuk menangkap Sanbi. Para shinobi Konoha bertarung melawan bawahan dari Orochimaru, untuk memperebutkan Sanbi. Sedangkan Akatsuki pada saat itu hanya menonton pertarungan dari mereka. Dan pada akhirnya, para shinobi Konoha berhasil menggagalkan rencana dari Orochimaru. Setelah melakukan pertarungan tersebut, Yukimaru saat itu telah kehilangan kekuatannya. Sangat sulit menemukan Sanbi di perairan luas, tanpa adanya kekuatan dari Yukimaru. Kemudian Tsunade pun memutuskan untuk menyegel Sanbi di lain waktu, dan menyuruh mereka semua kembali ke desa. Dan tugas mereka, akan digantikan oleh Anbu desa Konoha. Kemudian para shinobi Konoha pun bersiap untuk kembali ke desa, sambil menunggu Anbu Konoha datang ke tempat mereka. Setelah tidak ada gangguan lagi dari pihak luar, Akatsuki mulai bergerak dan menjalankan misinya, yaitu menangkap Sanbi. Anbu dari Konoha yang sedang melakukan tugas pada saat itu, dapat dikalahkan dengan cepat oleh Deidara. Dan dia juga dapat dengan mudah melacak keberadaan Sanbi, dengan menggunakan jurus peledaknya. Setelah menggunakan jurus tersebut, Sanbi langsung menampakkan dirinya. Di sini Deidara dengan mudah mengalahkan Sanbi, menggunakan jurus bom tanah liat peledaknya. Sementara Tobi di sana, hanya bersenang-senang dan membuat Deidara kesal. Di sisi lain, para shinobi Konoha yang bertugas menyegel Sanbi, telah sampai di desa Konoha. Tak lama kemudian, Tsunade mendapatkan pesan, bahwa Anbu yang baru saja dia kirimkan, telah menghilang tanpa kabar. Dan pada akhirnya, organisasi Akatsuki lah yang berhasil mendapatkan Sanbi. Kemudian Deidara dan Tobi membawa Sanbi ke markas organisasi Akatsuki. Roshi adalah Jinchuriki ekor 4 yang berasal dari Iwagakure, dan monster bijunya bernama Son Goku. Organisasi Akatsuki saat itu menyuruh Itachi dan Kisame untuk menangkap Roshi Jinchuriki ekor 4. Di sini Kisame mengatakan kepada Itachi, biar aku saja yang mengurus orang itu. Kemudian Kisame menemui Roshi dan bertarung dengannya. Sedangkan Itachi saat itu duduk santai, sambil menunggu Kisame membawa tubuh Roshi. Di pertarungan ini Kisame lebih diunggulkan, karena dia telah mengetahui kelemahan dari Roshi. Kisame sendiri adalah pengguna elemen air, sedangkan Roshi adalah pengguna elemen lava. Dan pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan dengan mudah oleh Kisame. Kemudian Kisame menemui Itachi dengan membawa tubuh Roshi. Lalu, mereka berdua pun bergegas kembali ke markas organisasi Akatsuki. Karena saat itu pemimpin dari organisasi Akatsuki, ingin mengekstrak Sanbi dan juga Jinchuriki ekor 4 sekaligus, yang bertujuan untuk menghemat waktu. Kemudian semua anggota Akatsukinya mulai berkumpul, untuk melakukan pengekstrakan pada monster bijunya. Dengan kejadian ini, Roshi langsung mati. Han adalah Jinchuriki ekor 5 yang berasal dari Iwagakure, dan monster bijunya bernama Kokuo. Han sendiri adalah seorang Jinchuriki yang paling misterius, tidak begitu dijelaskan bagaimana dia ditangkap oleh organisasi Akatsuki. Namun, dari informasi beredar yang Mimin berhasil dapatkan, yaitu di novel. Diceritakan di dalam versi novelnya, Han sama seperti Jinchuriki lainnya, yaitu dijauhkan dan dikucilkan oleh penduduk desanya. Di saat Han keluar dari desanya, dia diserang dan ditangkap oleh Conan. Karena Han tidak mempunyai kenalan siapapun di desanya, jadi tidak ada yang menolongnya. Kejadian penangkapan Jinchuriki ekor 5 ini, belum memasuki seri dari Naruto Shippuden. Mengingat pada saat itu, sebelum melakukan pengekstrakan pada tubuh Gaara, patung Geido Mazonya telah memiliki 2 mata yang terbuka, yang menandakan bahwa organisasi Akatsuki telah berhasil menangkap 2 Jinchuriki sebelum Gaara. Dan salah satu Jinchuriki yang berhasil ditangkap sebelum Gaara, yaitu Han Jinchuriki ekor 5. Utakata adalah seorang ninja pelarian dari desa Kirigakure, sekaligus juga Jinchuriki dari ekor 6 yang bernama Saiken. Sebelum Utakata memutuskan untuk menjadi ninja pelarian, dia mempunyai masalah dengan gurunya yang bernama Harusame. Saat itu gurunya ingin mengeluarkan Saiken dari tubuh Utakata. Namun, gurunya tidak mengetahui bahwa melakukan hal tersebut, Utakata pun lepas kendali. Dan pada akhirnya, Utakata tanpa sengaja membunuh gurunya sendiri. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk menjadi ninja pelarian. Seiring berjalannya waktu, Utakata saat itu lelah menjadi ninja pelarian. Dan ingin menemui Anbu Kirigakure, kalau dia bukanlah ancaman bagi desa lagi.
dan juga ingin mendapatkan izin untuk bisa menjadi guru dari Hotaru. Kemudian Utakata menyuruh Hotaru untuk tetap tinggal di sini, sambil menunggu kepulangan darinya. Di sisi lain, semua Anbu Kirigakure saat itu telah dibunuh semua oleh 6 anggota Pain. Ketika Utakata sampai di tempat pertemuan, yang datang bukanlah Anbu dari Kirigakure, melainkan 6 anggota Pain. Dengan hal ini, terjadilah pertarungan antara Utakata dan 6 anggota Pain. Di pertarungan ini cukup sengit, membuat Utakata berubah dan memasuki mode Jinchuriki versi 2. Awalnya, Utakata memberikan perlawanan yang cukup mengesankan kepada Pain. Namun, sayangnya dia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan 6 anggota Pain sekaligus. Karena Utakata saat itu, belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatan bijunya dengan sempurna. Sampai pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh 6. Kemudian tubuh Utakata dibawa ke markas organisasi Akatsuki, untuk melakukan pengekstrakan pada monster bijunya. Dengan kejadian ini, Utakata langsung tewas. Di sisi lain, Hotaru yang sedang menunggu kedatangan Utakata, melihat gelembung yang berjatuh orang yang dia tunggu, sudah tidak akan pernah kembali lagi. Fu adalah seorang Jinchuriki ekor 7 yang berasal dari desa Takigakure, dan monster bijunya bernama Choumei. Pada saat itu Fu sedang bosan berada di desanya, dan ingin melihat dunia luar. Dengan alasan ini, Fu nekat mendaftar untuk mengikuti ujian Chunin. Namun, pemimpin desa Takigakure melarang Fu mengikuti ujian Chunin. Karena dia adalah seorang Jinchuriki, dan dia juga diincar oleh negara-negara besar, termasuk organisasi Akatsuki. Karena Fu saat itu memaksa ingin mengikuti ujian Chunin, akhirnya pemimpin desa Takigakure mengizinkan Fu. Tapi dengan syarat, Fu harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang Jinchuriki, dan juga dia akan ditemani oleh 2 orang Jonin dari desa Takigakure. Saat berada di dalam ujian Chunin, Fu berusaha untuk mendapatkan seorang teman, dan juga dia berkeinginan untuk mendapatkan 100 orang teman. Dan sampai pada akhirnya, Fu bertemu dengan Gaara. Kemudian Gaara menceritakan kepada Fu, bahwa dia memiliki teman yang sifatnya mirip seperti dirimu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Uzumaki Naruto. Lalu, Fu mengatakan kepada Gaara, bahwa dia ingin bertemu dengan orang itu. Tak lama kemudian, Gaara diserang oleh Hoichi, yaitu murid dari Bunboku, yang bertujuan untuk mengambil monster biju pada tubuh Gaara. Fu saat itu datang untuk menyelamatkan Gaara, akan tetapi Fu malah terkena serangan dari Hoichi, membuatnya gagal menyelamatkan Gaara. Kemudian Fu langsung menggunakan jurusnya, untuk memperlambat aliran cakra dari jurus Hoichi. Dan pada akhirnya, Fu dan Gaara diselamatkan oleh Neji dengan menutup aliran cakra dari mereka berdua. Dengan hal ini, jurus dari Hoichi hilang kendali, dan mulai menyerang dirinya sendiri karena dia memiliki cakra biju. Membuat Hoichi tersegel dengan jurusnya sendiri. Pada dasarnya jurus dari Hoichi ini, menyerang seseorang yang memiliki cakra biju. Setelah kejadian ini, Fu yang senang telah diselamatkan, meminta Neji untuk menjadi temannya. Dan akhirnya Fu berhasil mendapatkan seorang teman. Setelah selesai mengikuti ujian Chunin, Fu dan yang lainnya kembali ke desa Takigakure. Tapi tak disangka, di dalam perjalanan pulangnya, mereka dihentikan oleh 2 orang anggota Akatsuki, yaitu Kakuzu dan Hidan. Fu yang melihat ada seseorang yang memakai ikat kepala desa Takigakure, memintanya untuk menjadi seorang temannya. Akan tetapi Kakuzu menolak permintaan dari Fu. Setelah kejadian ini, Fu dikabarkan menghilang. Dan tiba-tiba saja diketahui, Fu telah berhasil ditangkap oleh organisasi Akatsuki. Melihat dari alur ceritanya, penangkapan Jinchuriki pertama yang diperkenalkan di dalam anime Naruto Shippuden adalah Gaara. Namun, seperti yang kita tahu bahwa organisasi Akatsuki telah berhasil menangkap 2 Jinchuriki sebelum Gaara. Menurut Mimin, penangkapan Jinchuriki pertama yang dilakukan oleh organisasi Akatsuki pada saat itu adalah Han Jinchuriki ekor 5. Dan penangkapan Jinchuriki yang kedua, yaitu Fu Jinchuriki ekor 7. Penangkapan Jinchuriki ekor 5 saat itu dilakukan oleh Conan, dan kejadian penangkapannya belum memasuki seri dari Naruto Shippuden. Sedangkan penangkapan Jinchuriki yang kedua, yaitu Fu Jinchuriki ekor 7. Kejadian penangkapannya setelah selesai mengikuti ujian Chunin. Di sini kita bisa melihat bahwa penangkapan Jinchuriki ekor 7 ini, semua peserta ujian Chunin dari desa Konoha, sudah memakai seragam seri dari Naruto Shippuden. Jadi Mimin berkesimpulan, jika penangkapan Jinchuriki ekor 7 ini sudah memasuki seri dari Naruto Shippuden. Omae-ra nanimono da, baka-yarou, kono-yarou. どちらにしろ、あいつら暁を利用するのは俺たちだ。 Penangkapan Jinchuriki selanjutnya, yaitu Killer Bee Jinchuriki ekor 8, dan monster bijunya bernama Gyuki. Penangkapan Jinchuriki ekor 8 yang pertama dilakukan oleh tim Taka.
Setelah Sasuke mengetahui kebenaran tentang Itachi, dia memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Dan misi pertamanya, yaitu menangkap Jinchuriki ekor 8. Kemudian tim Taka pergi ke desa Kumogakure untuk menangkap Killer Bee. Killer Bee sendiri bukanlah shinobi biasa, dia sangat berpengalaman dalam menggunakan pedangnya. Ditambah lagi Killer Bee bisa menggunakan kekuatan bijunya dengan sempurna. Ketika tim Taka dan Killer Bee mulai bertarung, Sasuke saat itu merasa percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Killer Bee dengan mudah. Namun kenyataannya, di dalam pertarungan ini Sasuke hampir mati 2 kali oleh serangan dari Killer Bee. Tapi untungnya Sasuke saat itu terus-menerus diselamatkan oleh Karin dan Jugo. Melihat kejadian ini, Killer Bee langsung memutuskan memasuki mode biju sempurnanya dan menggunakan biju damanya untuk menyerang Sasuke. Akan tetapi serangan dari Killer Bee berhasil ditahan oleh Suigetsu dan membuat Suigetsu langsung tidak sadarkan diri. Melihat timnya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Sasuke langsung menggunakan jurus Amaterasunya untuk menyerang Killer Bee. Dengan jurus ini, Killer Bee berhasil ditumbangkan dan membuatnya tidak sadarkan diri. Namun, tubuh Killer Bee yang tidak sadarkan diri tersebut, bukanlah dirinya yang asli. Dia kabur melalui tentakel yang terpotong oleh Chidorinya Sasuke. Sasuke pada saat itu tidak menyadari hal itu, dan membawa tubuh Killer Bee ke markas organisasi Akatsuki. Kemudian Sasuke memberikan tubuh Killer Bee kepada Obito. Di saat organisasi Akatsuki melakukan pengekstrakan pada tubuh Killer Bee, tiba-tiba saja tubuh Killer Bee berubah menjadi bunsin, yang terbuat dari ujung tentakel dari Gyuki. Dengan kejadian ini, penangkapan Jinchuriki ekor 8 yang dilakukan oleh organisasi Akatsuki, gagal pada saat itu. Setelah Sasuke gagal menangkap Killer Bee, penangkapan Jinchuriki ekor 8 yang kedua dilakukan oleh Kisame. Obito saat itu menyuruh Kisame untuk menangkap Killer Bee, sekaligus mencuri informasi tentang kekuatan perang dari 5 negara besar. Killer Bee yang saat itu sedang berlatih dengan gurunya, tiba-tiba saja Kisame datang menemuinya. Kisame berhasil mengetahui lokasi Killer Bee berkat pedang dari Samehada miliknya. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Di pertarungan ini Kisame lebih diunggulkan. Ketika Kisame terkena serangan dari Killer Bee, dia langsung menyembuhkannya dengan menggunakan pedang Samehadanya. Saat itu Kisame terus-menerus menyerap cakra dari Killer Bee, membuat Killer Bee kewalahan menghadapi Kisame. Dengan alasan inilah Kisame dijuluki sebagai biju tanpa ekor. Lalu Kisame mengeluarkan jurusnya, membuat daerah pertarungan diisi dengan gelembung air. Kemudian Kisame pun menyatu dengan pedang Samehada, membuat Kisame bisa bergerak dengan cepat untuk menyerang Killer Bee. Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Zetsu datang menemui Kisame untuk menggantikan posisinya. Karena pada saat itu Raikage keempat sedang menuju ke lokasi pertarungan untuk membantu Killer Bee. Dengan hal ini, Kisame memutuskan untuk bersembunyi di pedang Samehada. Ketika Raikage keempat datang, di saat itulah Kisame palsu mati terkena dari jurus double lariat. Samehada yang saat itu tertarik dengan cakra Killer Bee, ingin menjadikan Killer Bee sebagai tuannya. Dan akhirnya Killer Bee pun menyetujuinya, dan membawa pedang tersebut kembali ke desanya. Dengan hal ini, Kisame berhasil menyusup ke desa Kumogakure, dan membuat Kisame berhasil mencuri informasi kekuatan perang dari 5 negara besar. Sampai pada akhirnya, keberadaan Kisame berhasil diketahui oleh Naruto, yang saat itu dia telah berhasil mengendalikan cakra Kyuubi. Setelah keberadaannya berhasil diketahui, Kisame pun langsung melarikan diri dari mereka. Melihat hal ini, Gai memutuskan untuk mengejar Kisame. Lalu Killer Bee pun membantu Gai untuk menerbangkannya ke langit. Dan akhirnya Gai berhasil mengejar Kisame. Ketika mereka berdua bertemu, Kisame dan Gai langsung melakukan pertarungan. Kemudian mereka berdua pun mengeluarkan jurusnya untuk menyerang satu sama lain. Kisame yang saat itu berniat ingin menyerap serangan dari Gai. Namun, serangan dari Gai tersebut bukanlah terbuat dari cakra, melainkan teknik yang berasal dari kekuatan fisik, yaitu taijutsu. Kisame yang tidak mengetahui hal itu, membuatnya terkena dari jurusnya Gai. Dan Kisame langsung tidak sadarkan diri. Kemudian Gai membawa tubuh Kisame ke Genbu, yaitu tempat Naruto latihan mengendalikan Kyuubi. Lalu, Aoba mencoba mencuri informasi dari Kisame. Di saat Aoba hampir berhasil mendapatkan informasi tentang organisasi Akatsuki, Kisame langsung menggigit lidahnya sendiri untuk menyadarkan dirinya. Dengan kejadian ini, Aoba gagal mencuri informasi dari Kisame. Kisame yang menyadari kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, memutuskan untuk bunuh diri. Dengan dimakan oleh hiu yang berasal dari jutsunya sendiri, agar informasi dari organisasi Akatsuki tetap aman. Kemudian Gai mengambil gulungan informasi dari Kisame.
Ketika Gai membuka gulungannya, semua shinobi yang berada di sana terkena jebakan oleh Kisame. Gulungan dari Kisame tersebut langsung dibawa oleh Hiyu Kisame pergi ke lautan. Walaupun Kisame gagal menangkap Killer Bee, yaitu Jinchuriki ekor 8. Tetapi organisasi Akatsuki saat itu lebih diuntungkan, karena telah mengetahui kekuatan perang dari 5 negara besar. 貴様から送られた情報により、忍び連合の総兵力は8万。陣形も分かった。 Sampai pada akhirnya, penangkapan Jinchuriki ekor 8 ini dilakukan oleh Madara. Pada saat itu Madara telah berhasil hidup kembali dengan jurus Rinne Tensei dari Obito. Kemudian dia langsung memutuskan untuk menangkap semua monster biju. Namun, penangkapan yang dilakukan oleh Madara tidak berjalan dengan sempurna. Karena semua monster biju saat itu bekerja sama untuk menyerang Madara. Dan membuat Madara kehilangan lengannya. Tiba-tiba saja Zetsu Putih datang menemui Madara, untuk memberikan mata Rinnegan-nya sekaligus menggantikan tangan Madara yang hilang. Dengan kembalinya mata Rinnegan Madara, dia bisa lagi memanggil patung Geidomazo. Kemudian Madara menggunakan jurusnya, membuat semua monster biju tergeletak jatuh ke tanah. Lalu, Madara mengeluarkan rantai cakra dari patung Geidomazo, untuk menangkap semua monster biju. Gyuki yang terkena rantai cakra dari patung Geidomazo, tidak bisa membebaskan diri. Dan pada akhirnya Gyuki dan monster biju lainnya, berhasil ditangkap oleh Madara. Akan tetapi sebelum berhasil ditangkap oleh Madara, Gyuki saat itu berhasil memotong ujung tentakelnya untuk menyelamatkan Killer Bee. Ketika Madara mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, kita bisa melihat bahwa Killer Bee berhasil selamat dan tetap hidup. Walaupun Gyuki telah diambil oleh Madara. Ada 2 faktor kemungkinan kenapa Killer Bee masih tetap hidup. Yang pertama karena masih adanya cakra dari Gyuki, yang tersisa dari ujung tentakelnya. Dengan hal ini, membuat Killer Bee bisa bertahan hidup, atau setidaknya bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Sambil menunggu Naruto dan yang lainnya mengalahkan Madara. Yang kedua adalah berkat bantuan dari pedang Samehada. Seperti yang kita ketahui, bahwa pedang Samehada sangat menyukai cakra dari Gyuki. Jadi tidak mungkin bagi Samehada, tidak menyimpan sebagian dari cakra Gyuki. Dengan hal ini, Samehada membantu Killer Bee dengan memberikan sebagian dari cakra Gyuki. Untuk membuat Killer Bee bisa bertahan hidup. Penangkapan Jinchuriki selanjutnya adalah Uzumaki Naruto, dan monster bijunya bernama Kurama. Penangkapan Jinchuriki ekor 9 yang pertama dilakukan oleh Itachi dan Kisame. Pada saat itu desa Konoha sedang mengalami masa-masa yang sulit. Orochimaru dan bawahannya telah menyerang desa Konoha, membuat Hokage ketiga yaitu Hiruzen tewas dalam kejadian ini. Sebelum bertemu Naruto, keberadaan Itachi dan Kisame di desa Konoha telah diketahui oleh Kakashi. Tak lama kemudian, Itachi dan Kisame dihadang oleh para Jonin dari desa Konoha. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Karena Itachi tidak ingin menarik perhatian lebih banyak shinobi Konoha lagi, Itachi pun menyuruh Kisame untuk mundur. Itachi di sini secara tidak langsung melindungi desa Konoha, dengan memberitahu bahwa organisasi Akatsuki memang benar-benar ada. Dan juga sekaligus memberitahu kepada para petinggi desa Konoha, bahwa dia masih hidup. Agar para petinggi Konoha tidak berbuat hal-hal yang buruk kepada adiknya, setelah tidak adanya lagi Hokage ketiga yang berperan melindungi Sasuke. Sampai pada akhirnya, Itachi dan Kisame berhasil menemukan Naruto. Di waktu bersamaan, Sasuke saat itu juga berhasil menemukan Itachi. Di sini Sasuke langsung menyerang Itachi dengan menggunakan jurus Chidori-nya. Akan tetapi serangan tersebut berhasil digagalkan oleh Itachi. Di sisi lain, ketika Kisame ingin menyerang Naruto, tiba-tiba saja Jiraiya langsung datang menyelamatkan Naruto dengan jurus kataknya. Sasuke saat itu bersikeras untuk mengalahkan Itachi sendirian. Namun, sayangnya kekuatan Sasuke belum cukup kuat untuk menandingi Itachi. Membuat Sasuke jatuh ke dalam Genjutsu Tsukuyomi dari Itachi. Melihat kejadian ini, Jiraiya langsung memutuskan untuk mengurung 2 anggota Akatsuki dengan jurus perangkap mulut katak. Kemudian Itachi pun langsung menggunakan jurus Amaterasunya, untuk keluar dari jurusnya Jiraiya. Dan pada akhirnya, Itachi dan Kisame gagal menangkap Naruto. Karena saat itu dia dilindungi oleh salah satu ninja Sannin, yaitu Jiraiya. Walaupun tujuan sebenarnya Itachi bukanlah menangkap Naruto. Melainkan dia ingin memastikan keadaan dari adiknya, dan juga sekaligus melihat perkembangan kekuatan dari Sasuke. Pada saat itu shinobi Konoha datang untuk membantu menyelamatkan Gaara. Namun kedatangan mereka semua sudah terlambat, karena Gaara saat itu sudah tewas. Melihat ada keributan di luar, Pain menyuruh Deidara dan Sasori untuk mengurus masalah ini. Dan sekaligus menangkap Jinchuriki dari ekor 9, yaitu Uzumaki Naruto. Berkat bantuan dari tim Gai, tim Kakashi berhasil memasuki tempat persembunyian dari organisasi Akatsuki.
Melihat Gaara yang sudah tidak bernyawa lagi, Naruto pun marah kepada mereka berdua. Deidara saat itu berniat ingin memisahkan Naruto dengan timnya, agar dia dapat dengan mudah menangkap Naruto. Kakashi yang menyadari hal itu, langsung menemani Naruto untuk mengejar Deidara. Sementara Sasori saat itu melawan Nenek Chio dan Sakura. Deidara di sini terus-menerus menyerang Kakashi dengan jurus peledaknya, agar dia dapat memisahkannya dengan Naruto. Akan tetapi Kakashi berhasil menghindari semua serangan dari Deidara. Deidara yang melihat hal ini, kesal terhadap Kakashi, karena telah mengganggu rencananya untuk menangkap Naruto. Kakashi saat itu mencoba menenangkan Naruto, agar dia tidak terpancing oleh Deidara. Kemudian Kakashi mengatakan rencananya kepada Naruto. Setelah menyampaikan rencananya, Kakashi langsung menyerang Deidara dengan menggunakan mata Sharingan-nya, yaitu Kamui. Serangan dari Kakashi tersebut, membuat Deidara kehilangan lengannya. Di sini Kakashi terus-menerus menyerang Deidara dengan jurus Kamui-nya. Deidara yang saat itu terlalu fokus menghindari serangan dari Kakashi, Naruto langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Deidara. Membuat Naruto berhasil mendapatkan tubuh Gaara. Setelah melihat kondisi tubuh Gaara yang berakhir mengenaskan, Naruto hilang kendali, dan berubah ke mode Biju versi 1 dengan ekor 2. Deidara yang telah kehilangan kedua lengannya, ditambah lagi persediaan tanah liat peledaknya telah habis. Dengan hal ini, Deidara memutuskan untuk menangkap Jinchuriki ekor 9 di lain waktu. Ketika Deidara ingin kabur dari Naruto dan Kakashi, tim Gai berhasil menemukan lokasi Deidara, berkat Byakugan dari Neji. Dan terjadilah pertarungan di antara tim Gai dan Deidara. Deidara yang saat itu berusaha melarikan diri dari mereka semua. Sampai pada akhirnya, dia menemukan burung peledaknya. Dengan hal ini, Deidara bisa lagi menggunakan jurus peledaknya, dengan memakan jurusnya sendiri. Lalu Kakashi menggunakan mata Sharingan-nya, untuk memindahkan jurus ledakan Deidara ke dimensi lain. Dengan kejadian ini, tim Kakashi dan tim Gai berhasil selamat dari ledakan Deidara. Sementara Deidara berhasil melarikan diri dari mereka semua, dengan bersembunyi di bawah tanah. 持ってかれたのは肘のあたりだけだったな。落っことした右手と指輪は探さねえとな。 Saat itu Hidan dan Kakuzu pergi ke desa Konoha, untuk menangkap Jinchuriki dari ekor 9. Sebelum mereka berdua sampai ke desa Konoha, mereka dihentikan oleh mantan dari tim Asuma, yang saat itu dipimpin oleh Kakashi. Bisa dibilang pertarungan ini, untuk membalaskan dendam atas kematian dari gurunya, yaitu Asuma. Dengan kecerdasan dari Shikamaru, dia mampu mengalahkan anggota Akatsuki sendirian. Dan membuatnya berhasil membalaskan dendam kepada gurunya, dengan membunuh Hidan. Tak lama kemudian, Naruto dan tim lainnya datang untuk membantu Kakashi melawan Kakuzu. Di sini Naruto telah berhasil menguasai elemen angin. Dan langsung menyerang Kakuzu dengan jurus barunya, yaitu Rasen Shuriken. Membuat dua jantung Kakuzu hancur sekaligus, dengan jurus barunya dari Naruto. Dan pada akhirnya, Hidan dan Kakuzu gagal menangkap Jinchuriki ekor 9. 初代火影と戦ったことのあるあんたが俺たちがガキに見えるだろうが Karena banyak anggota Akatsuki yang gugur dalam menjalankan misinya, pemimpin dari organisasi Akatsuki langsung turun tangan, untuk menangkap Naruto Jinchuriki ekor 9. 6 anggota Pain saat itu dengan mudah menyusup ke desa Konoha, dan membuat keributan di dalam desa. Sebelum bertemu Naruto, Pain saat itu dihentikan oleh Kakashi. Dan terjadilah pertarungan antara Kakashi dan Pain. Kakashi saat itu kurang diuntungkan dalam pertarungan ini. Selain dirinya menghadapi musuh yang lebih kuat darinya, Kakashi juga langsung melawan dua anggota Pain. Hingga akhirnya, Kakashi tewas dalam melawan Pain. Setelah melawan Kakashi, Pain langsung menemui Tsunade untuk memintanya memberitahu di mana keberadaan dari Jinchuriki Kyuubi. Namun, Tsunade menolak memberitahunya. Tak lama kemudian, di salah satu 6 anggota Pain berhasil menemukan lokasi dari Uzumaki Naruto. Setelah mengetahui hal ini, Pain langsung terbang ke langit untuk memberitahu kepada mereka semua tentang rasanya kepedihan. Kemudian Pain menggunakan jurusnya, yaitu Shinra Tensei, membuat desa Konoha hancur dalam sekejap dengan jurusnya Pain. Ketika Sakura berteriak mengucapkan nama Naruto, di saat itulah Naruto langsung muncul. Yang awalnya Naruto latihan di Gunung Myoboku, langsung datang menuju ke tempat Pain. Di pertarungan ini Naruto tidak melawan satu Pain saja, melainkan melawan 6 Pain sekaligus. Naruto saat itu bertarung dengan menggunakan otaknya, ketimbang langsung main serang saja saat melawan Pain. Sampai pada akhirnya, Pain mengetahui kelemahan dari Sennin Mode, yang hanya bertahan beberapa waktu saja. Pain memanfaatkan momen tersebut, dan membuatnya berhasil menangkap Naruto. Hinata yang melihat kejadian ini, memberanikan dirinya untuk mencoba menyelamatkan Naruto. Hinata di sini pertama kalinya, menyatakan perasaan sukanya kepada Naruto. 私はナルト君が大好きだから。 Hinata saat itu berjuang sekuat tenaganya untuk menyelamatkan Naruto.
Hingga akhirnya, Hinata terkena serangan dari Pain, membuatnya tidak sadarkan diri. Melihat Hinata yang dikalahkan oleh Pain, Naruto hilang kendali dan langsung berubah ke mode Biju ekor 4. Meskipun Pain sempat berhasil menghentikan Naruto untuk sementara. Namun, kekuatan Kyuubi masih terlalu besar untuk dihentikan oleh Pain. Situasi semakin tidak terkendali ketika Naruto berubah ke dalam wujud Biju berekor 6. Dengan hal ini, memaksa Pain untuk mengurung Naruto dengan jurus Chibaku Tensei. Akan tetapi Naruto saat itu berhasil menghancurkan jurus dari Pain dengan berubah ke mode Biju ekor 8. キュービ化したナルトに押され、ペインが逃げ出したようだ。ざまあねえな。笑ってる場合じゃない。 Naruto pada saat itu kehilangan kesadarannya. Dan hampir saja dia membuka segel Kyuubi untuk membiarkan dirinya diambil alih. Sebelum hal itu terjadi, Minato langsung menghentikan Naruto. Setelah percakapan antara anak dan ayah yang mengundang air mata, Minato saat itu langsung memperbaiki kembali segel dari Kyuubi. Dan akhirnya Naruto pun langsung kembali ke wujud semulanya, dengan wujud Sage mode. Kemudian Naruto bertarung sekali lagi melawan Pain. Di pertarungan ini, Naruto mencoba melacak keberadaan dari Pain dengan Sennin modenya. Membuatnya berhasil menemukan lokasi orang yang mengendalikan Pain. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Naruto. Kemudian Naruto pun pergi ke tempat orang yang mengendalikan Pain, yaitu Nagato. Di sini Naruto menggunakan kemampuan uniknya, yaitu menjadikan musuh sebagai teman dengan ceramah no jutsu miliknya. Membuat Nagato tersadar dengan perbuatannya, dan mencoba menebus kesalahannya dengan jurus terlarang, yaitu Rinne Tensei. Mengembalikan semua penduduk desa Konoha yang telah mati, menjadi hidup kembali. Dengan kejadian ini, Naruto pun dianggap sebagai pahlawan, dan disambut dengan ramah oleh semua penduduk desa Konoha. Sedangkan organisasi Akatsuki saat itu gagal menangkap Jinchuriki dari ekor 9. ペインがやられるなんてこと考えもしなかったぜ。 Sampai pada akhirnya, Jinchuriki ekor 9 ini berhasil ditangkap oleh Madara, beserta dengan monster biju lainnya. Sebelum Kurama berhasil ditangkap oleh Madara, Kurama saat itu meminta kepada Gaara untuk membawa tubuh Naruto ke tempat Minato berada, agar Naruto bisa terselamatkan. Mengingat pada saat itu, sebelum Kurama disegel ke dalam tubuh Naruto, Minato saat itu membagi kekuatan Kurama menjadi 2 bagian. Bagian pertama dari Kurama ada dalam diri Minato, dan setengahnya lagi berada dalam diri Naruto. Kemudian Gaara membawa Sakura untuk membantu Naruto sampai ke tempat Minato. Di sini Sakura dengan sekuat tenaganya membantu Naruto agar detak jantungnya tetap bergerak sampai ke tujuan. Lalu Gaara menjelaskan kepada Sakura cara menyelamatkan Naruto, yaitu dengan cara memberikan setengah bagian Kurama milik Minato ke dalam diri Naruto. Akhirnya Gaara dan Sakura sampai di tempat Minato. Mendengar penjelasan dari Gaara, Minato langsung memberikan setengah bagian Kurama miliknya ke dalam diri Naruto. Namun, rencana untuk menyelamatkan Naruto digagalkan oleh Zetsu Hitam dengan mencuri Kurama milik Minato. Dan ditambah lagi, dengan kedatangan Madara dengan wujud Rikudonya untuk memperburuk keadaan. こいつらからキュービの半身も奪っておきました。よし、左目と合わせて持ってこい。 Untungnya saja saat itu Obito telah sadar kembali, dan menggagalkan Zetsu Hitam memberikan setengah bagian Kurama kepada Madara. Obito yang saat itu telah sadar dengan perbuatannya, dan kembali ke jalan yang benar. Berkat ceramah no jutsunya milik Naruto, Obito pun langsung menyerang Madara, untuk mencuri monster biju yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian Obito menyelamatkan Naruto dengan memberikan setengah bagian dari Kurama, dan juga memasukkan beberapa monster biju yang telah dia dapatkan dari Madara. Dengan hal ini, Naruto berhasil menghindari kematian, dan bertemu dengan Rikudo Sennin, yaitu Otsutsuki Hagoromo. Hagoromo saat itu memberitahu Naruto, kalau dia adalah reinkarnasi dari Asura. Di sisi lain, Sasuke saat itu juga hampir mati setelah bertarung dengan Madara. Namun tak disangka, Kabuto datang ke medan perang untuk menyelamatkan Sasuke. Dengan kemampuan medis dari Kabuto, ditambah lagi dengan sel Hashirama miliknya. Berkat hal ini, Sasuke berhasil selamat dari kematian dan bertemu dengan Hagoromo. Hagoromo saat itu memberitahu Sasuke, kalau dia adalah reinkarnasi dari Indra. Sampai pada akhirnya, Naruto dan Sasuke diberi kekuatan oleh Hagoromo. Tak lama kemudian, mereka berdua pun berhasil hidup kembali. Sebelum Naruto dan Sasuke berhasil hidup kembali, Gai saat itu mengorbankan dirinya untuk melawan Madara. Berkat hal ini, Naruto dan Sasuke berhasil bangkit dari kematian, tanpa adanya gangguan dari Madara. Madara saat itu hampir mati setelah bertarung dengan Gai. Sedangkan Gai tidak sadarkan diri, akibat dari efek samping Hachimon Tonko miliknya.
Kemudian Naruto datang untuk menyelamatkan Gai dari serangan Madara, dan sekaligus menyembuhkannya. Lalu, Naruto menyerang Madara menggunakan Rasen Shuriken, yang terbuat dari magma, membuat pohon Shinju terbelah menjadi dua. Setelah terbelah menjadi dua, pohon Shinju meminta kepada Madara untuk menyerap pohon tersebut ke dalam dirinya. Dengan kejadian ini, Madara berhasil mendapatkan kekuatan baru, dan membuatnya bisa melakukan jurus dari Mugen Tsukuyomi. Sebelum Madara melakukan hal itu, dia ingin mendapatkan kembali mata Rinnegan-nya terlebih dahulu dari Obito. Namun, Madara saat itu dihentikan oleh Naruto dan Sasuke. Dan terjadilah pertarungan di antara Naruto dan Sasuke melawan Madara. Sasuke saat itu memindahkan tubuh Madara ke tempat serangan dari Naruto dan Sasuke. Akan tetapi Madara berhasil menghindarinya dengan bertukar bayangan dengan limbonya. Dan mulai pergi ke tempat Kakashi untuk mencuri mata Sharingan-nya, agar dia bisa masuk ke dimensi milik Obito. Di sisi lain, Obito saat itu meminta kepada Sakura untuk menghancurkan mata Rinnegan-nya. Namun, Sakura ragu melakukannya, karena sudah menganggap Obito sebagai sekutunya. Sampai pada akhirnya, Madara berhasil memasuki dimensi milik Obito, dan mulai menyerang mereka berdua. Karena Sakura gagal melakukannya, dengan hal ini Madara berhasil mendapatkan kembali mata Rinnegan-nya. Kemudian Madara dan Zetsu Hitam keluar dari dimensi. Di sini Sakura langsung mencoba menyerang Madara, namun serangannya berhasil ditahan oleh limbonya Madara. Kemudian Madara menggunakan Chibaku Tensei dan bayangan limbo miliknya, untuk menghentikan pergerakan dari Naruto dan Sasuke. Setelah tidak adanya lagi gangguan dari mereka berdua, Madara langsung mendekati bulan, dan bersiap melakukan jurus dari Genjutsu terkuat, yaitu Mugen Tsukuyomi. Membuat semua orang yang terkena cahaya tersebut, jatuh ke dalam Genjutsu. Terkecuali tim 7 saat itu berhasil menghindari cahayanya, dengan berlindung di Susanoo Sasuke. Seiring berjalannya waktu, cahaya dari Mugen Tsukuyomi mulai menghilang. Kemudian Madara mendatangi mereka, dan mengatakan kenapa dia melakukan hal ini. Madara saat itu menjelaskan kesalahan dari Hashirama. Dengan sistem shinobi dari Hashirama, yang tercipta bukanlah perdamaian dunia, melainkan perang selalu terjadi. Dan pada akhirnya, Madara telah berhasil memperbaiki kesalahan dari Hashirama, dengan cara Mugen Tsukuyomi. 忍び同士の戦いは止まらぬ。止まらぬどころか、里を作ったことによって軍事力は高まり。 Dengan sistem shinobi seperti ini, tidak adanya lagi peperangan, dan perdamaian dunia pun bisa dicapai. Madara saat itu mengatakan, aku hanya ingin menjadi penyelamat, bagi semua shinobi dari sejarah panjang peperangan. Tetapi tak disangka, setelah Madara mengatakan hal ini, Zetsu Hitam langsung menusuk Madara dari belakang. Dan mengatakan kepada Madara, kau bukanlah penyelamat. Kau adalah pionku, sama seperti kau menganggap Obito sebagai pionmu. Aku memanfaatkan dirimu, untuk membangkitkan ibuku. Kemudian Zetsu Hitam mengambil alih tubuh Madara, dan mulai menyerap semua cakra shinobi yang ada di pohon Shinju. Melihat hal ini, Naruto dan Sasuke mencoba menghentikan Madara. Namun, usahanya gagal dan malah tertangkap oleh Madara. Tubuh Madara yang sudah tidak bisa lagi menampung cakra yang begitu besar, membuat tubuh Madara langsung membengkak dan membesar. Dan sampai pada akhirnya, Madara berubah menjadi Otsutsuki Kaguya. Dengan kejadian ini, rencana dari Mugen Tsukuyomi berhasil diwujudkan. Dengan bangkitnya ibu dari Zetsu Hitam, yaitu Otsutsuki Kaguya. Itulah kisah lengkap perjalanan organisasi Akatsuki, mewujudkan rencana dari mata bulan, yaitu Mugen Tsukuyomi.